Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sudah siap menutup bulan September dengan sebuah rasa syukur? Semakin mengenal Tuhan, semakin menyelami jalan-jalannya, semakin akrab dalam doa. Bukan cuma satu arah, tapi betul-betul bersama tuntunan firman Tuhan, kita juga bisa mendengar. Kita tahu dan mengerti, lama-lama diajak untuk memahami jalan dan kehendak Tuhan untuk kehidupan kita. Saudara-saudaraku, doa saya untuk Anda adalah supaya Anda jangan menyerah. Berjanjilah pada diri Anda sendiri, aku tidak akan menyerah. Meskipun tantangan akan datang menghampiri. Aku tidak akan menyerah meskipun kesulitan demi kesulitan datang silih berganti. Tuhan, beri anak-anak-Mu ini kekuatan untuk tidak mudah menyerah. Saudara-saudara terkasih, ada yang bilang bahwa generasi makin kesini menjadi generasi yang lembek. Pasti generasi yang sekarang kalau dibilang mereka lembek, pasti mereka tidak suka. Tidak ada satupun generasi yang mau atau rela dicap jelek atau kurang oleh generasi sebelumnya. Karena apa? Setiap generasi itu ada eranya, ada masanya, ada keunikannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya percaya generasi muda pun, entah itu disebut generasi milenial, Gen Z, ataupun generasi alfa, bukanlah pribadi yang mudah menyerah. Lihatlah bagaimana ketika Anda kecil, Anda berkembang sampai hari ini, ternyata Anda bukan pribadi yang menyerah kalah, tapi pribadi yang mau struggle, yang mau berjuang. Saudara-saudaraku terkasih, hari ini hari Sabtu, itu di Kuskupan Agung Jakarta akan diadakan festival kitab suci. Yaitu, apa itu Romo? Akan diselenggarakan di sebuah paroki, dekat paroki saya, itu paroki Kelapa Gading, di sebuah tempat sekolah namanya Santo Yakobus. Ya, Kelapa Gading parokinya Yakobus juga, sekolahnya juga sekolah Santo Yakobus, itu sekolah yang sangat besar. Jadi, ketika awal bulan September itu sudah di paroki-paroki, lingkungan-lingkungan, kemudian dekanat-dekanat sudah diadakan lomba demi lomba. Ada begitu banyak jenis lomba yang seputar kitab suci. Nah, hari ini untuk menutup bulan September, kita melombakan lagi. Yang di tingkat paroki juara, di tingkat dekanat juara, kita lombain lagi. Pokoknya seru-seru. Ini saya siap-siap ke sana masih pagi ini. Semoga acaranya berjalan baik. Anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja, bahkan sampai dewasa menikmati firman Tuhan. Bagaimana di paroki Anda, bagaimana di kuskupan Anda, bagaimana di tempat Anda masing-masing. Apakah umat masih mencintai firman Tuhan? Masih Romo? Kalau di Kuskupan Agung Jakarta, tadi malam saya mengajar sampai malam, itu ada kursus pendidikan kitab suci. Itu belajarnya dari hari Selasa sampai hari Jumat. Selasa dan Jumat itu dari jam 6 sore sampai jam setengah 9 malam. Itu diikuti oleh ratusan umat hadir di tempat ya, bukan offline, bukan online, tetapi hadir di tempat. Mereka menerobos kemacetan Jakarta, mereka mau belajar meskipun usianya juga sudah tidak muda lagi, tapi mereka betul-betul tidak menyerah, mau mengerti, mau memahami. Apalagi kalau yang ngajar udah Romo Yosef, wah mereka semangat. Romo, terima kasih, kami jadi tahu Romo seluk-beluk firman Tuhan. Kalau dulu baca firman Tuhan nggak ngerti, bingung Romo. Tapi dengan pengajaran demi pengajaran selama 3 tahun saudara-saudara, itu lambat laun mau mengerti, bisa memahami. Minimal nggak bengong-bengong banget Romo waktu dengerin khotbah. Minimal nggak bengong-bengong banget ketika baca firman Tuhan. Minimal nggak keriting-keriting Romo rambutnya ketika membaca teks-teks sulit dalam kitab suci. Contoh yang saya angkat, ternyata umat zaman ini pun tidak mudah menyerah dalam membaca firman Tuhan. Romo, pesertanya ibu-ibu, bapak-bapak, oma-oma, opa-opa ya Romo? Enggak, banyak juga anak-anak muda ternyata.
Saudara-saudara terkasih, bahkan besok saya akan berjumpa dengan puluhan bahkan ratusan orang-orang muda. Kita akan ber-BKSN bersama. Itu akan diadakan di Paroki Alam Sutra ya, di Tangerang sana. Ayo yang mau ikut silakan ikut. Silakan cek Instagram saya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata yang menghadapi godaan untuk menyerah itu bukan cuman kita-kita saja, tetapi para murid Yesus juga tergoda. Bahkan bukan tergoda lagi, mereka masuk ke perangkap yang sama. Bagaimana tidak, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 43 sampai 45. Bayangin itu berapa ayat? 43, 44, 45. Hanya 3 ayat. Kita bisa lihat ini. Setelah mereka diajak oleh Yesus melihat, menyaksikan, mengalami, mendengar, meneladani Tuhan Yesus dengan segala macam caranya, perumpamaan, mukjizat, kesembuhan, pengusiran setan. Lalu begitu Tuhan Yesus berbicara soal penderitaannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita bisa menyaksikan dari bacaan-bacaan Injil kemarin. Para murid malah ribut siapa yang terbesar di antara mereka. Para murid malah ributin yang lain. Nah, kali ini saudara-saudara, ini yang bikin saya geleng-geleng. Mereka nggak ngerti, mereka nggak memahami, mereka nggak bisa menalar. Kan kalau orang kan nanya kek gitu ya, mencoba memahami kek, fokus gitu. Tapi apa yang dialami oleh para murid? Mari kita baca karena cuma 3 ayat. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Semua orang. Apakah termasuk para murid? Termasuk. Mereka heran karena Tuhan Yesus menghadirkan sesuatu yang belum pernah ada. Sesuatu yang tidak pernah mereka alami di generasi-generasi sebelumnya. Nggak ada dalam kisah cerita nenek moyang mereka. Nggak ada di kitab Taurat mereka. Tapi dihadirkan oleh Tuhan Yesus dalam sabda dan karya. Lengkap. Keseluruhan hidup Yesus adalah sebuah kesaksian tentang belas kasih Allah. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka heran terhadap hal-hal yang mukjizat, hal-hal yang besar, hal-hal yang heboh, hal-hal yang menarik, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menyedapkan mata, hal-hal yang enak didengar. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara soal anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, Tuhan Yesus berbicara soal penderitaannya, sengsaranya, bahkan wafat dan kebangkitannya. Bahkan tadi ada kata-kata camkanlah dan dengarkan. Tapi apa reaksi para murid? Sesuatu yang di luar nalar manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu. Kalau Anda marah dengan para murid, nanti dulu, tahan dulu ibu bapak. Karena apa? Mereka cuma nelayan sederhana. Mereka cuma orang-orang pinggiran dari daerah Galilea. Mereka selama ini jauh dari Yerusalem yang menjadi pusat keagamaan. Tempat orang merasa dekat dengan Allah. Tempat orang merasa bisa mengenal Allah. Mereka jauh dari situ. Bisa jadi mereka juga nggak pernah ke Yerusalem. Bisa jadi mereka ke Yerusalem pun hanya formalitas keagamaan saja. Mereka seringkali dianggap sebelah mata karena mereka adalah nelayan-nelayan miskin. Itulah mereka, makanya mereka tidak mengerti. Tetapi kan Tuhan Yesus sudah mendidik mereka. Sudah berbagai macam usaha, daya dan upaya. Tapi mereka tetap tidak mengerti tuh. Tapi Tuhan Yesus hebatnya adalah sabar. Guru yang baik, guru yang bijaksana, guru yang berusaha memahami. Jadi saudara-saudara, kalau Anda sudah bertahun-tahun dibaptis tapi baca kitab suci masih suka nggak ngerti, bayangkan, yakini ada satu pribadi Tuhan yang mencoba mengerti dan memahami segala keterbatasan kita, ketidakmampuan kita untuk mengerti. Tapi tolong dibedakan antara keterbatasan kita untuk mengerti dengan ketidakmauan kita untuk mengerti.
Beda ya, tidak bisa dan tidak mau itu sesuatu yang berbeda. Saya ini seorang imam. Saya itu misalnya bisa enggak? Misalnya apa misalnya ya? Punya hak milik. Bisa, tapi saya memilih tidak mau. Itu sesuatu yang berbeda. Tidak bisa dan tidak mau. Nah, para murid dalam hal ini beda kisah lagi. Dikatakan sebab artinya tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Oke, dalam hal ini mereka nggak dapat memahami Romo karena kata-kata Tuhan Yesus pada saat itu masih tersembunyi, belum bisa dimengerti oleh mereka. Nah, problem yang muncul di ayat yang berikutnya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Ini dia, udah tidak mampu, tidak mau berusaha, tidak mau bertanya, tidak mau mengkorek lebih, tidak mau menggali misteri. Karena apa? Di situ ada penderitaan, di situ ada penolakan, di situ ada sengsara, di situ ada salib. Saudara-saudara terkasih, terhadap hal-hal mukjizat, kesembuhan, penampakan, doa-doa yang terkabul, berkat-berkat yang mengalir, rejeki-rejeki yang dahsyat, kepulihan demi kemulihan. Wah, itu penonton Bible Learning-nya pasti banyak kalau saya mengangkat tema itu. Tapi ketika tentang salib dan penderitaan, sebuah jalan yang memang harus ditempuh oleh setiap manusia yang mengikuti Yesus, jarang sekali orang mau menyentuhnya. Ketika kita mau berhadapan dengan sesama manusia di pinggir jalan, mereka yang kelaparan, mereka yang sakit, mereka yang kena kanker, mereka yang mukanya hilang sebelah misalnya, yang matanya keluar karena penyakit, mereka yang pakaiannya kotor, mereka yang bau karena nggak mandi, karena nggak pernah ganti baju, mereka yang tinggal kulit sama tulang, mereka yang badannya borok-borok, kulitnya berkeropeng-keropeng. Manusia, tidak semua manusia mau tercebur di situ, mau terlibat di situ. Tapi kalau yang jeng, kalau yang heboh, kalau yang akbar, kalau yang grande, orang mau ke situ. Ternyata itulah wajah kita, saudara-saudara, dibaca oleh 3 ayat yang sangat pendek dari Lukas bab 9 ayat 43 sampai 45. Demikian juga dengan sikap kita dengan manusia lain, bukan? Kalau dia pejabat, kalau dia terkenal, kalau dia artis, kalau dia ganteng, kalau dia cantik, kalau dia orang berpengaruh, kalau dia pejabat, wah, kita ramahnya udah kayak senyum Pepsodent. Kita terima dengan ramah, kita sambut dia, kita pakai baju yang terbaik, kita sediain segala suguhan-suguhan yang terbaik. Karena apa? Kita tahu orang itu mungkin bisa mendatangkan keuntungan dan manfaat buat kita. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak mendatangkan keuntungan buat kita seolah-olah, bahkan kerugian, bahkan kita harus nombok-nombokin nih. Banyak orang tidak menyambut manusia-manusia ini selayaknya manusia. Dari sini penghargaan terhadap manusia yang sakit, yang menderita, yang terpinggirkan, kaum marginal ini. Hal ini berkaitan dengan rumah singgah, rumah teduh Suryo yang saya dengan teman-teman saya itu kita sedang susun, kita sedang bangun, saudara-saudara. Update-nya adalah begini. Sedang dibuat dokumen-dokumen resminya supaya menjadi sebuah komunitas yang resmi. Kami dirikan satu komunitas, ada orang-orang yang sudah terlibat dengan segala kemampuan-kemampuan mereka. Rumahnya sudah dikontrak, akan direnovasi, dananya sudah sedang dikumpulkan. Tetapi pesan Bapak Uskup adalah Romo Yosef jangan cuma bisa bikin gedungnya saja, seperti oyo, seperti kontrakan gitu ya, tidak. Tetapi jadikan rumah itu di mana setiap manusia dimanusiakan. Nah ini dia, memanusiakan manusia. Ternyata pesan Bapak Uskup terhadap semua tugas pelayanan adalah jangan pernah meninggalkan usaha perjuangan kita, pelayanan kita memanusiakan manusia.
Mereka miskin, gak punya duit, tapi mereka manusia. Mereka sakit, terlantar, tapi mereka juga manusia. Mereka tidak seagama dengan kita, mereka juga manusia. Karena di rumah teduh itu 99% itu dari agama lain. Mereka juga manusia, mereka sesama kita. Meskipun tidak seiman, tapi mereka sesama saudara. Mereka itu mungkin beda suku. Mereka mungkin itu dari antah berantah yang tidak pernah kita kenal. Mungkin mereka juga tidak pernah mendatangkan manfaat keuntungan ekonomis bagi kita. Tetapi mereka adalah manusia. Manusia yang sedang layak untuk dibantu. Manusia yang sedang minta bantuan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saudara-saudara, di rumah teduh ini, Rumah Teduh Suryo disingkat dengan RTS, itu adalah orang-orang pasien-pasien dari luar daerah, di luar Jakarta. Mereka itu kena kanker atau penyakit jantung bawaan. Biasanya anak kecil ataupun dewasa. Ternyata pasien anak kecil dengan pasien dewasa itu nggak bisa dicampur, saudara-saudara. Dari pengalaman rumah-rumah singgah yang saya datangi untuk studi banding, jangan dicampur. Nanti yang anak-anak seringkali histeris karena mereka melihat pengalaman-pengalaman yang belum saatnya mereka lihat. Nah, kemudian mereka itu dirujuk untuk berobat di Jakarta, di Rumah Sakit RSCM dan juga Rumah Sakit Darmais atau Harapan Kita. Bayangin saudara-saudara, cuma 2 rumah sakit rujukan nasional. Kalau orang-orang kaya bisa tinggal di hotel, bisa ngekos dengan biaya kos-kosan bisa 2 juta, 1 juta 1 bulan. Kenapa sih Romo butuh rumah singgah? Jadi saudara-saudara, yang namanya berobat pakai BPJS itu ada yang namanya antrian, saudara-saudara. Mereka harus ngantri dulu, mereka harus kontrol dulu, layak nggak dioperasi, layak nggak di kemo. Nah itu butuh waktu. Mereka datang lalu disuruh balik 3 hari lagi, seminggu depan mereka nggak bisa pulang ke rumah mereka di luar kota. Mereka tinggalnya biasanya di emperan-emperan rumah sakit. Yang punya duit bisa tinggal di hotel atau di rumah saudaranya kalau masih punya saudara. Tapi biasanya kalau yang sakit ini biasanya sakitnya parah, saudaranya juga nggak mau terima. Itu problemnya. Saudara mereka sendiri aja nggak mau terima, lalu siapa kalau bukan kita? Nah, ketika mereka tinggalnya itu di emperan-emperan rumah sakit, biasanya barang-barang mereka itu banyak yang hilang. Mereka nggak bisa mandi, mereka kedinginan, mereka nggak punya tempat berlindung. Maka ada 17 lebih rumah-rumah singgah di Jakarta ini ya, di sekitar rumah sakit yang tadi saya sebutkan itu. Nah, kebanyakan rumah-rumah singgah itu, kebanyakan itu dari saudara-saudara kita yang muslim, yang memang luar biasa. Sepak terjangnya, pelayanannya, bagaimana usaha mereka membantu orang-orang menderita ini. Di situ saya melihat wajah gereja juga harus hadir di tengah-tengah mereka, memanusiakan manusia. Bagaimana tempat yang didirikan jangan tempat yang asal-asalan, jangan tempat yang kotor, tempat yang sumpek, yang gelap, tapi selayaknya manusia dirawat oleh sesamanya. Maka saya senang sekali dengan gagasan orang Samaria yang baik hati. Bantuan orang Samaria terhadap orang yang dirampok habis-habisan itu sungguh sebuah bantuan yang lebih daripada SOP, lebih dari standar, lebih dari patokan yang dibuat oleh manusia. Bukannya mendirikan tempat yang mewah-mewah, full AC, full makanan. Tidak juga, tetapi sewajarnya memanusiakan manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana ya dari bacaan pertama? Kalau kita lihat lagi-lagi dibacakan kitab Pengkhotbah bab 11. Dikatakan begini, bersukarialah hai para pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Waduh Romo, kayaknya ini kok rada beda ya sama kitab-kitab lain dalam kitab suci. Kalau kitab-kitab yang lain kan harus bisa menahan diri, harus berjalan di jalan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pengkhotbah rada beda memang. Dikatakan bersukarialah, bergembiralah pada masa mudamu, hai pemuda. Turutilah keinginan hati dan pandangan matamu. Waduh Romo, apa enggak bahaya itu kalau dibaca sama anak-anak saya Romo? Oleh kaum remaja Romo.
Saudara-saudara, koridor untuk membaca kitab pengkhotbah adalah semua harus berujung pada kebaikan. Kalau si pemuda punya keinginan hati misalnya menyakiti sesama, berarti sudah di luar koridor. Tindakannya itu akan berbalik kepadanya, akan mendatangkan konsekuensi-konsekuensi dari dosa dan kesalahan. Maka pesannya adalah nikmati setiap masa dalam hidupmu. Kali ini kepada orang-orang muda, jangan jadi orang muda di kamar terus, ngegame terus, nangis terus. Nikmati masa mudamu. Artinya sesuatu yang dinikmati adalah lagi-lagi pesannya kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa belajar dari masa muda ini. Kan zaman dulu ada lagunya ya. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Coba ikutin, yang ngerti pasti tahu kan? Nah ini dia. Dalam keinginan hati, dalam pandangan mata, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ini koridornya. Oke, kamu harus mengenal keinginan hatimu apa, cita-citamu apa, harapanmu apa, impianmu apa, talentamu apa, bakatmu apa, kemampuanmu apa. Coba realisasikan, wujudkan itu. Tapi ingat, ada sebuah rencana Tuhan. Maka anak muda juga harus baca kitab suci. Ada nilai yang jauh lebih luhur, jauh lebih tinggi. Sehingga semua kesenangan di masa muda sekalipun seolah-olah akan kehilangan artinya. Mengenal Tuhan sejak masa muda akan mendapat kasih karunia di kemudian hari. Salam damai sejahtera, saya mau pergi dulu. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin video ini nggak banyak diedit karena saya nggak punya waktu lagi untuk mengedit. Jam 8 pagi harus ada misanya sudah dimulai sampai nanti sore. Bye-bye, Tuhan berkati.